Halo Sobat Rimba, kali ini kita akan belajar memplotting koordinat, menghitung jarak, dan menghitung waktu tempuh dari satu titik ke titik lainnya. Di sini ada dua contoh soal yang mengharuskan kita mencari jarak dan estimasi waktu tempuh dari satu titik ke titik lainnya. Tapi sebelum memulai, kita perlu melakukan orientasi peta terlebih dahulu untuk mengenal peta yang akan kita gunakan. Yang perlu kita ketahui dari sebuah peta antara lain skala atau kedar. Peta yang saya gunakan kali ini adalah peta Gunung Merbabu dengan skala 1:25.000. Artinya 1 cm pada peta sama dengan 25.000 cm di medan sebenarnya. Selain itu, harus dipastikan juga arah perbesaran interval karpaknya. Pada peta ini perbesarannya adalah dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, dengan panjang karpak 3,7 cm dan interval 30 detik. Oke, sekarang kita coba lihat soal nomor 1. Soalnya adalah tentukan jarak dan waktu tempuh titik A, B, dan C. Di sini sudah ditentukan kecepatan yang digunakan untuk menempuh jaraknya yaitu 1 km per jam karena berada di medan yang terjal. Dan sudah ditentukan juga untuk safety factornya adalah dikali 2. Untuk mengetahui jarak antar titik, kita perlu melakukan plotting setiap koordinat yang ada ke dalam peta terlebih dahulu. Cara menentukannya adalah dengan rumus detik pada koordinat dibagi interval karpak dikali panjang karpak. Oke, sekarang kita coba cari jarak untuk plotting titik A. Kita mulai dari garis lintangnya dulu. Bisa kita lihat untuk detik pada koordinat garis lintang titik A adalah 41 detik. Karena detiknya melebihi dari interval karpaknya, maka harus dikurangi dulu dengan interval karpaknya. Kemudian baru bisa dihitung menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi 41 detik dikurangi 30 detik sama dengan 11 detik. Lalu 11 detik ini dibagi interval karpak 30 detik dan dikali panjang karpak 3,7 cm. Agar lebih akurat, kita coba hitung menggunakan kalkulator. 11 detik dibagi 30 detik kali 3,7 dan hasilnya adalah 1,35. Yang selanjutnya kita pakai satu angka di belakang koma aja, jadi kita tulis 1,3 cm saja. Ini adalah jarak untuk garis lintangnya atau shoot-nya. Kemudian kita harus mencari juga jarak dari garis bujurnya. Dan bisa kita lihat di sini untuk garis bujur dari titik A itu berada di 110 derajat 25 menit 7 detik is. Jadi kita hitung 7 detik dibagi 30 detik interval karpak dikali panjang karpak 3,7 cm. Maka hasilnya adalah 0,86. Tapi di sini kita ambil satu angka di belakang komanya saja. Jadi kita tulis di sini 0,8 cm untuk panjang isnya. Setelah kita mendapatkan jaraknya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah plotting jarak tersebut ke dalam peta. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan karpak yang sesuai dengan koordinat yang akan kita plotting. Untuk koordinat titik A ini sudah saya tandai, yaitu berada di karpak 110 derajat 25 menit untuk bujur timurnya dan di karpak 7 derajat 27 menit 30 detik untuk lintang selatannya. Sekarang kita ukur. Untuk garis lintangnya tadi kita mendapat jarak 1,3 cm. Jadi kita ukur dari garis karpak yang ini ke bawah ya, karena perbesarannya ke bawah. Kita tandai di sini. Oke, berikutnya kita ukur juga garis bujurnya. Untuk garis bujurnya tadi kita mendapatkan angka atau jarak di 0,8 cm. Kita cari 0,8 cm pada peta. Kemudian kita beri tanda di sini ya untuk bujur timurnya. Selanjutnya kita coba tarik garis dari kedua titik yang sudah kita tentukan tadi. Dan persilangan dari kedua garis yang kita tarik tadi adalah lokasi dari titik A. Selanjutnya kita lakukan juga cara yang sama untuk titik B dan titik C.
Nah, untuk garis bujur karvak titik C ini koordinatnya tidak tertera pada peta dan yang tersisa hanya batas karvaknya saja. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa perbesaran intervalnya adalah dari kiri ke kanan. Itu berarti letak karvak dari titik C ini berada sebelum koordinat 110 derajat 25 menit ini, karena berada di 110 derajat 24 menit. Untuk garis lintangnya aman ya, karena koordinat karvaknya masih tertera pada peta. Nah, untuk mengukurnya pada kasus yang seperti ini, kita memposisikan 3,7 atau panjang dari karvak itu di penggaris. Kasus di peta ini kan kita panjang karvaknya adalah 3,7 cm, maka kita taruh 3,7 cm penggaris kita di batas akhir karvak yang akan kita gunakan. Di sini ya. Nah, jadi seperti ini, kita posisikan panjang karvaknya pada batas akhir dari garis bujurnya. Kemudian kita tentukan jarak karvak yang kita dapat sebelumnya, maka itu adalah titik untuk menarik garis untuk menentukan persilangannya. Oke, sekarang kita sudah mengetahui lokasi dari setiap koordinat yang kita plotting. Selanjutnya, kita harus mengukur berapa jarak antar titiknya sebelum nantinya kita menghitung estimasi waktu tempuhnya. Dan kita lihat untuk jarak peta dari titik A ke titik B itu adalah 8,4 cm. Dan untuk mengetahui jarak sebenarnya, kita gunakan rumus jarak peta dikali skala peta. Jadi, 8,4 cm ini kita kalikan ke 25.000, maka hasilnya adalah 210.000. Kemudian kita konversi ke kilometer, karena yang 210.000 tadi itu masih cm, kita konversikan ke kilometer dengan dibagi 100.000. Maka jarak sebenarnya adalah 2,1 km. Dan kita lakukan pengukuran dan penghitungan yang sama dari titik B ke titik C. Setelah kita menghitung jarak antar titiknya, selanjutnya kita hitung estimasi waktu tempuhnya dengan menggunakan rumus segitiga SPT ya. Dan yang kita gunakan di sini adalah jarak dibagi kecepatan dan dikali 2 sebagai safety vektornya. Dan kita lihat lagi pada soal di sini untuk kecepatan rata-rata yang digunakan adalah 1 km per jam dan 2 sebagai safety vektornya. Mari kita hitung estimasi waktu tempuh dari titik A ke titik B. Untuk jaraknya A ke B adalah 2,1 km ya, itu jarak sebenarnya. Kemudian dibagi kecepatan rata-rata 1 km per jam, maka hasilnya adalah angka yang sama. Setelah itu kita kalikan 2 sebagai safety vektornya. Dan hasilnya adalah 4,2. Kita konversikan ke jam, maka hasilnya adalah 4 jam, dan 0,2 kita kali 60, hasilnya adalah 12 menit. Jadi total 4 jam 12 menit. Itu adalah waktu tempuh dari titik A ke titik B. Selanjutnya kita hitung juga waktu tempuh dari titik B ke titik C dengan cara yang sama. Oke, jadi untuk waktu tempuh dari titik B ke titik C kita mendapatkan waktu di 3 jam 6 menit. Dan karena kita sudah menemukan waktu tempuh dari kedua jarak tadi ya, dari A ke B dan dari B ke C, maka kita tinggal menjumlahkan total waktunya, yaitu 4 jam 12 menit ditambah 3 jam 6 menit, maka hasilnya adalah 7 jam 18 menit. Jadi itu adalah estimasi waktu tempuh dari titik A ke titik B dan ke C. Sekian dulu video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan like kalau suka dengan video ini. Boleh di share juga untuk berbagi ilmu. Dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya.